Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas materi mengenai memahami model dan rumpun model belajar. Pada materi pertama terdapat pengertian dari konsep belajar. Belajar dapat diartikan secara luas, yaitu suatu proses yang dapat meningkatkan maupun merubah suatu hal. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari belajar yaitu suatu proses untuk membentuk manusia agar mampu berkembang secara utuh dan selaras dari berbagai aspek kemanusiaan dan dapat menghargai sesama manusia. Kegiatan belajar dapat dilakukan secara formal di sekolah ataupun di luar sekolah, seperti di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Hal tersebut berguna agar setiap individu dapat melakukan perubahan pada diri sendiri secara tersusun dan terencana, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Konsep belajar juga banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, belajar merupakan suatu proses asimilasi dan akomodasi dari hasil asosiasi dengan lingkungannya dan juga pengamatan yang tidak selaras antara informasi baru dan informasi lama yang telah diketahui sebelumnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, belajar merupakan suatu hal yang harus sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa. Agar terciptanya proses belajar yang baik, harus ada rencana pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengelompokkan unsur-unsur dari belajar, yaitu peserta didik, pendidik, tujuan belajar, asas belajar, dan metode belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap pendidik harus memiliki arti tuturi handayani, yang dimana guru harus memberikan dorongan dan arahan. Lalu ing madya mangun kursa, yaitu guru harus menciptakan suasana kelas yang baik dan berbagai ide kreatif. Dan yang terakhir ing ngarsa sung tulada, yaitu guru harus bisa memberikan contoh sikap teladan yang baik dan membimbing murid dengan kasih sayang. Lalu, pada materi kedua terdapat konsep belajar kolaborasi, kuantum, kooperatif, dan tematik. 1. Konsep belajar kolaborasi. Laal dan Godsi 2012 mengatakan bahwa pembelajaran kolaborasi adalah pendekatan pendidikan dalam proses belajar mengajar yang melibatkan kelompok peserta didik yang bekerja sama untuk memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, atau menghasilkan produk tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama
dan berkembang bersama. Pembelajaran kolaborasi memiliki tantangan tersendiri, tetapi juga menawarkan peluang untuk pembelajaran yang inovatif. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi: 1. Lebih sedikit jam mengajar di kelas untuk setiap modul. 2. Kesulitan dalam mengembangkan metode yang efektif untuk memfasilitasi. 3. Pembelajaran mandiri peserta didik di luar kelas. 4. Kemungkinan penurunan kualitas pengalaman tim jika ada anggota yang lambat. 5. Merespon atau tidak berpartisipasi dalam kerja tim. 6. Ketergantungan penilaian individu pada hasil kerja tim secara keseluruhan. 7. Kegiatan kolaboratif dapat dianggap kurang efektif jika peserta gagal. 8. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan teman sebayanya. 2. Konsep belajar kuantum. Konsep quantum learning pertama kali diterapkan di sebuah lembaga pembelajaran di Gearbox Meadows, California, Amerika Serikat. Penerapannya dimulai pada tahun 1982 oleh Bobby DePorter di sekolah Supercamp. Di Supercamp, konsep ini menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan komunikasi dalam suasana yang menyenangkan. Kuantum diartikan sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dan semua kehidupan dipandang sebagai energi. Dalam kegiatan belajar di kelas, model pembelajaran quantum learning menggunakan berbagai macam metode, yaitu tanya jawab, diskusi, demonstrasi, kerja kelompok, eksperimen, dan pemberian tugas. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar melalui model pembelajaran quantum learning adalah sebagai berikut. 1. Kekuatan ambak. Apa manfaat bagiku? 2. Lingkungan belajar yang tepat. 3. Memupuk sikap juara. 4. Bebaskan gaya belajarnya. 5. Percepat belajar. 6. Menggunakan musik. 3. Konsep belajar kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Kelompok berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kelompok harus dapat memastikan setiap anggota ikut belajar. 3. Konsep belajar kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran
yang dilakukan secara berkelompok. Kelompok berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kelompok harus dapat memastikan setiap anggota ikut belajar. Terdapat 6 langkah utama atau tahapan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 2. Menyajikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. 4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. 5. Evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari atau meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. 6. Memberikan penghargaan atau reward. 4. Konsep belajar tematik. Pembelajaran tematik adalah pendidikan yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema besar. Konsep ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan bermakna dengan cara menghubungkan berbagai konsep dari berbagai ilmu melalui tema yang sama. Pembelajaran tematik bertujuan untuk 1. Membantu siswa membangun pemahaman yang lebih holistik dengan mengaitkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran. 2. Menghemat waktu guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan memadukan berbagai materi dalam satu tema. 3. Mengurangi tumpang tindih materi dan mempermudah siswa memahami hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari. 4. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan kontekstual. Pada materi ketiga yaitu terdapat faktor penentu belajar. Pada faktor penentu belajar ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal yang dimaksud adalah aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan diri siswa, baik sebagai individu maupun sebagai pembelajar. Guru sebaiknya memandang siswa sebagai manusia yang utuh, yang terdiri dari aspek fisik dan mental. Kedua elemen ini tidak dapat dipisahkan dan berbeda antara satu sama lain. Perbedaan individual inilah yang menuntut pendidik untuk selalu berupaya agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Faktor internal ini meliputi bakat, minat, motivasi, dan cara belajar. Kemudian, faktor eksternal adalah persoalan-persoalan yang tidak berhubungan langsung dengan siswa sebagai individu, tetapi turut berperan dan bahkan memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam proses pembelajaran. Penanganan faktor ini lebih rumit dibandingkan dengan faktor internal karena sifatnya yang kompleks, bervariasi,
dan melibatkan banyak aspek serta pihak. Faktor eksternal meliputi sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan kelas, dan perilaku guru. Materi yang keempat terdapat karakteristik perkembangan siswa. Karakteristik perkembangan pada siswa dapat dimulai pada tahapan usia dini, usia sekolah, usia remaja, dan saat usia dewasa. Pada karakteristik anak di usia perkembangan dini menurut M. Solehuddin dan Ihad Hatimah, anak usia dini mereka cenderung egosentris, memahami sesuatu dari sudut pandang sendiri, aktif, energik, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Anak juga bersifat eksploratif, senang mencoba hal baru, dan spontan dalam bertindak. Mereka menyukai imajinasi dan cerita fantasi, namun sering kesulitan mengendalikan emosi, seperti mudah menangis atau marah. Selain itu, anak kurang pertimbangan dalam mengambil tindakan karena belum dapat berpikir matang. Perhatian mereka mudah teralihkan oleh hal yang menarik dan menyenangkan. Aktivitas yang dilakukan anak sering mempengaruhi perilaku mereka, dan sering bertambahnya usia, minat terhadap teman akan meningkat. Selanjutnya, karakteristik perkembangan anak usia sekolah, yaitu umur 7-12 tahun, meliputi berbagai aspek. Dalam perkembangan fisik dan motorik, anak menjadi lebih aktif, sehingga ini adalah masa yang tepat untuk mengasah keterampilan motorik halus, seperti menulis, menggambar, dan menjahit, serta motorik kasar seperti senam dan bermain bola. Secara intelektual, anak mulai mampu menjalankan tugas yang menuntut kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Kemampuan bahasa mereka juga berkembang pesat. Dari sisi emosi, anak mulai belajar mengenali, mengontrol, dan mengekspresikan emosi melalui pembiasaan dan peniruan. Dalam perkembangan sosial, anak belajar menyesuaikan diri dengan tradisi dan nilai agama yang membantu mereka berinteraksi di lingkungan sekolah. Kesadaran beragama juga mulai terbentuk, dipengaruhi oleh pendidikan agama yang memainkan peran penting dalam menanamkan nilai spiritual. Kemudian ada masa remaja, ditandai dengan berbagai perubahan signifikan yang dimulai sejak pada masa ini. Menurut Lauren Steinberg 2002, terdapat 3 perubahan fundamental pada masa ini. Perubahan biologis meliputi matangnya sistem reproduksi pada pria dan wanita. Perubahan kognitif mencakup kemampuan berpikir abstrak seperti memahami konsep persaudaraan, demokrasi, dan moral, serta berpikir hipotesis. Perubahan sosial melibatkan pergeseran status sosial dan aktivitas baru, seperti bekerja atau menikah. Yang terakhir ada masa dewasa, berlangsung dari usia 21 hingga 60 tahun, dibagi menjadi dewasa awal 21 sampai 40 tahun, dan setengah baya 40 sampai 60 tahun. Pada tahap ini, individu mulai menunjukkan kedewasaan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam berpikir untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Materi yang kelima adalah model dan model rumpun belajar. Model pembelajaran adalah suatu pedoman petunjuk bagi tenaga pendidikan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Rumpun model belajar atau set model mengajar menurut Tardit tahun 1989 yang dikembangkan oleh Burzoi dan Marshall dapat dikategorikan menjadi 1. Model information processing atau model pengolahan informasi, yaitu sebuah model mengajar yang harus dipelajari dan diterapkan dengan sebaik-baiknya agar proses belajar mengajar dapat terlaksanakan dengan baik dan para peserta didik
dapat mengembangkan potensinya dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, model personal atau pengembangan pribadi, yaitu sebuah rumpun model belajar yang berorientasi pada pengembangan pribadi pada peserta didik dengan memperhatikan kehidupan ranah rasa dan yang paling utama yaitu fungsi emosionalnya. Yang ketiga yaitu model sosial atau hubungan bermasyarakat. Pada rumpun model belajar ini menitik beratkan pada proses interaksi antara individu dengan individu lainnya dalam kelompok. Pada rumpun model belajar ini difokuskan untuk mengembangkan kecakapan individu peserta didik dengan lingkungan masyarakat di sekelilingnya. Yang keempat yaitu model behavior atau pengembangan perilaku. Pada rumpun model belajar ini, perkembangan perilaku dilakukan atas dasar teori perilaku yang dihubungkan dengan proses belajar. Pada proses belajar ini ditunjukkan dengan perubahannya perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Nah, selanjutnya terdapat contoh implementasi dari konsep belajar kooperatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin baca doa? Nggak ada yang berani? Oke, ibu tunjuk aja ya. Mumu, pimpin doa untuk pelajaran hari ini. Oke teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Mulai. Bismillah. Doa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Yohan, Ida, Mumu, Hadir. Rita. Oke, sekarang masuk semua ya? Ya. Kan sekarang hari Senin nih. Nah, hari Senin itu bagian mata pelajaran apa? IPAS. Nah, untuk materi IPA sekarang adalah mengenal hewan di sekitar. Ada yang tahu nggak sih hewan itu apa? Makhluk hidup. Nah, hewan terbagi menjadi berapa jenis? Ada yang bisa jawab? Oke, 2 jenis ya. Hewan apa aja? Hewan di darat dan di air. Oke. Nah, hewan adalah salah satu makhluk hidup yang ada di bumi ini. Hewan terbagi menjadi kedua jenis. Nah, tadi kan udah betul ada hewan di darat dan di laut. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang udah pernah lihat hewan di sekitar rumah kalian atau di jalanan gitu? Ada yang dijawab? Oke, kita dulu apa? Kucing, Iwan. Ayam. Tidak? Apa? Burung. Oke. Kalau Mumu? Kamu ayam. Ayam. Sama ya kayak jawaban Iwan tadi ya. Nah, sekarang ibu mau membagi kalian ke dalam kelompok kecil. Nah, Yohan bersama Tidak. lalu Mumu bersama Kita. Nah, untuk kelompok Yohan, ibu akan memberikan tugas kalian mendiskusikan atau mencari 5 jenis hewan yang ada di darat. Nah, buat kelompok Mumu sama Pita, kalian mencari 5 jenis hewan yang ada di laut. Oke, silakan mengerjakan. Ibu kasih waktu selama 15 menit ya. Setelah itu kalian ketua kelompoknya mempresentasikan hasil jawabannya di depan. Ayo Idar, kerja kelompok. Gap. Bebek. Bebek bisa nggak sih? Oke anak-anak, mohon perhatian.
diskusi udah selesai? Perwakilan kelompok 1. Siapa? Kelompok 1, kelompok Yohan dan Haidar ya. Siapa dulu yang maju? Ketua kelompoknya? Oke, silakan Yohan presentasikan hasil diskusi bersama Haidar ke depan. Di sini ya. Teman-teman nih, dengarkan jawaban dari Yohan dan Haidar. Baca. Hewan yang ada di Daratan. Oke, sebutkan dengan keras ya biar teman-teman bisa dengar. Yang pertama ada Di darat ada kucing, ayam, burung, harimau, singa. singa. Betul nggak teman-teman? Ini yang Yohan bacain hewan di darat. Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok Yohan dan Haidar. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Nah, siapa ketua kelompoknya? Kita. Yang mana nih, harus berani nih, ayo. Oke, kita ya. Nih teman-teman, dengerin jawaban dari hasil diskusi kelompok 2, Pita dan Mumu. Apakah jawabannya ada yang kurang atau yang salah gitu ya? Silahkan baca. Hewan yang ada Hewan di yang ada di laut. Oke, 1. Ikan. Betul nggak? Betul. Dua. Kuda laut. Betul? Betul. 3. Bintang laut. Bintang laut. Betul nggak teman-teman bintang laut? Betul. 4. Hiu. Hiu. Oke, satu lagi yang terakhir. Paus. Paus. Betul semuanya? Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok Pita dan Mumu. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini mengenal hewan di sekitar kita. Perhatikan, sudah selesai ya. Nah, silahkan istirahat. Demikian materi yang telah kita bahas pada video mengenai model dan model rumpun belajar. Semoga dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.